Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dari tempat saya duduk di alam terbuka ini, saya menyapa teman-teman, sahabat semua dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup Anda pada hari-hari ini. Di tengah-tengah suasana bulan yang suci, bulan Ramadan ini, kita tetap mengucapkan selamat kepada umat muslim, saudara-saudaraku yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya ibadah puasa pada kesempatan kali ini menghantar saudara-saudara menemukan kesalehan hidup dan mencapai tingkat spiritualitas iman yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari hidup saudara dalam menjalankan hidup beragama. Sahabat yang budiman, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua berefleksi. Pada hari ini kita merayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan nasional merupakan sebuah tonggak penting dalam proses penyadaran yang dipunyai secara kolektif oleh bangsa Indonesia sehubungan dengan upaya-upaya serius pemerintah dari setiap zaman, setiap pemimpin untuk mencapai tingkat pemahaman, penghayatan, dan kualitas dari keseluruhan aspek hidup manusia. Tidak hanya secara kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Itulah holistisitas dari pandangan tentang pendidikan yang hendak dicapai. Bahwa pendidikan tidak hanya menyasar orang cerdas secara intelektual, tetapi juga orang yang cerdas secara intelektual diharapkan memiliki berbagai macam sandaran hidup agama dan termasuk juga sandaran etika moralitas yang sejalan dengan kemampuan intelektualnya. Teman-teman yang budiman, ketika kita bicara tentang subjek yang mencapai pengetahuan dan penyadaran diri, maka berbagai macam pemikiran boleh direntangkan terkait dengan upaya kita berefleksi di Hari Pendidikan Nasional pada saat ini. Kita tahu bahwa sudah banyak ahli filsafat yang memperkenalkan berbagai macam pemikiran yang konstruktif terkait dengan bagaimana subjek itu memahami. Kita tahu orang seperti Immanuel Kant misalnya memperkenalkan sebuah istilah subjek yang berpengetahuan itu sebagai subjek yang disebutnya das Ding an sich, yaitu subjek yang ada pada dirinya sendiri. Di sini konstruksi pengetahuan dari subjek yang das Ding an sich disebut oleh Immanuel Kant yaitu sebagai pure reason. Ia mempunyai pengetahuan, tetapi pengetahuan yang murni. Saking murninya, maka pengetahuan itu tidak mengandaikan dekat dengan pengalaman. Pengetahuan itu abstrak, terbebas dari realitas, dan dengan cara demikian, maka pengetahuan itu dianggap pengetahuan yang objektif, yang melampaui pandangan-pandangan yang subjektif. Tetapi apakah benar pandangan bahwa subjek yang tahu itu memang harus dikonstruksi das Ding an sich sebagai diri yang imun, yang terbebas dari berbagai macam relasi dengan pengalaman, relasi dengan realitas? Saya kira disinilah catatan kritis bisa kita kembangkan, bisa kita bangun bersama-sama, bahwa das Ding an sich itu harusnya tidak imun atau berdiri sendiri dan terbebas dari berbagai macam relasi dengan realitas, relasi dengan pengalaman. Inilah masalah yang terbesar
dalam konteks percakapan kita tentang pendidikan, jika kita menerjemahkan pendidikan itu adalah pendidikan yang ingin mencapai pengetahuan murni terbebas dari pengalaman. Sebab pengetahuan sejatinya berangkat dari pengalaman, dari realitas. Hanya dengan demikian, maka pengetahuan itu bisa mentransformasi realitas atau mengemansipasi realitas menuju perubahan-perubahan dari hidup yang semakin baik, semakin damai, sejahtera, semakin adil, dan penuh dengan solidaritas. Disitulah juga pengetahuan tidak hanya sekadar pengetahuan yang selesai di tataran abstraksi, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu bisa menolong dari orang yang tahu untuk memiliki perubahan nilai dalam hidupnya. Ia juga dibawa dalam kesadaran tentang etika dan moralitas. Agar apa? Agar pendidikan yang diterima oleh siapa saja, oleh setiap anak Indonesia, oleh setiap orang-orang Indonesia, itu betul-betul pendidikan yang pada akhirnya mengajak siapa saja untuk menerapkan pengetahuannya, untuk melakukan transformasi sosial, perubahan dalam hidup dan realitas di sekitarnya. Jika tidak, maka inilah yang disebut dengan pengkhianatan kaum intelektual. Bahwa kaum intelektual bisa mengkhianati realitas hidup yang dihidupinya jika ia hanya selesai pada tataran abstraksi ilmu pengetahuan dan tidak membuat pengetahuan itu mengubah realitas yang ada di sekitarnya, bahkan mengubah dirinya untuk semakin menjadi orang yang adil dan arif dalam menjalani hidup bersama dengan orang lain. Itulah catatan terkait dengan refleksi kita ketika kita berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional pada hari ini, bahwa pendidikan pada hakikatnya tidak hanya sekadar pengetahuan yang bersifat kognitif, tetapi juga pengetahuan itu mengubah seseorang untuk semakin beretika dan bermoralitas demi hidup yang akhirnya berdampak dalam penataan-penataan hidup yang semakin baik, semakin adil dalam relasi dia dengan realitas di sekitarnya. Pengetahuan harus berbasis pada pengalaman, pada realitas. Pengetahuan yang hanya selesai sebagai pengetahuan, hanya di tataran rasio, akan justru menjadi pengkhianatan bagi kehidupan yang sesungguhnya. Demikian catatan saya seiring dengan refleksi Hari Pendidikan Nasional. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami dan sampai berjumpa kembali.